Perkenalkan, nama saya Raffi Dwi Fatur Rahman dengan NIM 11112220444. Di sini saya merupakan seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Utara Negeri Jakarta, tepatnya kelas F semester 5. Dan di kesempatan kali ini saya ingin mereaksi sebuah video yang dikirimkan oleh Bapak Afandi saat LLM mengenai nuklir dan hukum. Baik, pertama-tama nuklir merupakan salah satu yang berhubungan dengan inti atau energi tenaga atom. Jadi tenaga nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari radiasi pineal. Nuklir merupakan suatu benda yang mempunyai daya ledak atau daya hancur yang sangat besar, yaitu seperti mengeluarkan bola api, gelombang, kejut, dan radiasi. Dapat kita temui bahwa bahaya nuklir merupakan bahaya yang sangat besar bagi penderitaan manusia ataupun penderitaan bagi lingkungan. Nah, di sini saya juga melakukan beberapa research, beberapa pencarian dan ditemukan bahwa banyaknya bahaya nuklir yang telah diciptakan olehnya seperti penyakit. Peledakan nuklir ini dapat kita atasi dengan cara memusnahkan senjata nuklir dan bersumpah untuk tidak membuatnya lagi. Nah, pada tahun 2017, hampir 2/3 dari semua negara di dunia didukung oleh ratusan organisasi sipil dan gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional setuju untuk melarang dan memusnahkan senjata nuklir. Nah, ledakan nuklir dengan hukum humaniter sendiri itu memiliki hubungan yang sangat dekat. Nah, perlu kita ketahui bahwa hukum humaniter internasional adalah sekelompok aturan atas dasar kemanusiaan yang bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata, yaitu yang mana melindungi yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran yang terdapat dalam Geneva Convention 1949, yang itu selanjutnya membatasi cara dan metode peperangan yang terdapat dalam additional protokol atau protokol tambahan 1977. Tujuan dari hukum humaniter sendiri untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam suatu permusuhan, seperti orang-orang yang terluka, terdampar, tawanan perang, dan orang-orang sipil yang terdapat dalam Konvensi Jenewa dan dua protokol tambahan lainnya. Yang kedua, memiliki tujuan untuk membatasi akibat kekerasan dalam peperangan dalam rangka mencapai tujuan terjadinya konflik, yaitu terdapat dalam Konvensi Den Haag. Serangan melalui nuklir merupakan serangan yang dilarang oleh hukum humaniter internasional karena serangannya pun tidak dapat diarahkan dan dampaknya tidak dapat kita perkirakan secara jangka waktu pendek ataupun jangka waktu yang panjang. Nah, terdapat serangan yang dilarang nih, ada dua, yaitu serangan membabi buta dan serangan indiscriminate. Yaitu serangan membabi buta tuh kayak serangannya tidak dapat diarahkan oleh militer atau serangannya tidak disasarkan pada militer ataupun menggunakan metode atau cara tempur yang dampaknya tidak dibatasi. Kalau serangan indiscriminate itu serangan yang diketahui atau menyebabkan secara insidental hilangnya nyawa atau luka bagi sipil atau kerusakan bagi objek sipil. Serangan nuklir adalah serangan atau ledakan yang dilarang oleh hukum humaniter, yang mana dalam hukum humaniter sendiri kan terdapat beberapa prinsip yang itu juga dilarang oleh serangan menggunakan nuklir. Yang pertama, prinsip kemanusiaan atau biasa disebut dengan principle of humanity. Dalam video tersebut membahas mengenai dampak nuklir yang sangat besar dan bahaya, di mana dampak yang ditimbulkan oleh nuklir tidak hanya menimbulkan penderitaan secara fisik, tapi juga menimbulkan penderitaan secara psikologis. Disebutkan dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, yang artinya mengatur pelindungan dasar bagi orang-orang yang tidak ikut serta secara aktif dalam permusuhan. Kemudian disebutkan juga dalam protokol tambahan 1 1977 pasal 351 yang menyatakan bahwa dalam konflik bersenjata penderitaan manusia harus diminimalkan dan tindakan yang menyebabkan luka atau penderitaan yang tidak perlu harus dibahas. Yang kedua, ada prinsip yang beda atau biasa disebut dengan principle of distinction, merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional yang bertujuan untuk melindungi warga sipil dan objek sipil dalam konflik bersenjata. Jadi adanya pembedaan antara kombatan dengan warga sipil, yang mana itu berdasarkan pasal 48 protokol tambahan 1 tahun 1977 yang menyatakan bahwa pihak-pihak dalam konflik internasional harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil serta antara objek militer dan objek sipil. Kemudian di dalam protokol tambahan 1 tahun 1977 pasal 51 ayat 2 itu menekankan bahwa penduduk sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Prinsip proporsionalitas atau biasa disebut principle of proportionality, bahwa dalam melakukan serangan militer, pihak yang terlibat konflik harus memastikan bahwa kerugian instal terhadap warga sipil, harta benda sipil, atau lingkungan hidup tidak boleh berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapat, yang mana itu terdapat dalam protokol tambahan 1 tahun 1977 pasal 51 poin 5 huruf B yang berbunyi suatu serangan dianggap tidak proporsional apabila dapat menyebabkan kerugian insidental yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer, yang juga itu terdapat di dalam pasal 57 ayat 2 huruf A poin 3. Yang keempat, prinsip pencegahan adalah salah satu prinsip yang mana hukum perang yang bertujuan untuk melindungi penduduk sipil dan objek sipil dari dampak pertempuran atau serangan militer mewajibkan para pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan kerugian sipil dan kerusakan yang tidak proporsional terhadap objek sipil, yang itu berdasarkan protokol tambahan 1 tahun 1977 pasal 57, bahwa semua tindakan pencegahan yang mungkin harus dilakukan untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan kerugian terhadap warga sipil dan objek sipil. Nah, dalam kasus nuklir sendiri, pencegahan semacam itu hampir mustahil diterapkan karena
luas dan tidak terkendali. Jadi dengan demikian, keempat prinsip tersebut melakukan peledakan menggunakan nuklir itu melanggar semuanya, karena berdasarkan prinsip kemanusiaan itu dilarang karena nuklir dapat menyebabkan penderitaan secara fisik dan psikologis. Kemudian jika dilihat dari prinsip pembedaan, yang mana jika menyerang menggunakan ledakan nuklir akan menyebabkan dampak yang sangat luar biasa, tidak hanya tertuju pada kombatan tetapi pada warga sipil dan lingkungan. Yang selanjutnya berdasarkan prinsip proporsionalitas, melakukan penyerangan menggunakan nuklir itu tidak setara dengan keuntungan militer yang akan didapat. Dampaknya pada populasi sipil sangat besar dan tak terkendali, seperti kehancuran massal, kebakaran, dan radiasi jangka panjang. Selanjutnya yang terakhir adalah prinsip pencegahan. Itu juga dilanggar jika menyerang menggunakan nuklir, karena nuklir tidak dapat dilakukan pencegahan, hampir mustahil diterapkan karena efeknya yang luas dan tidak terkendali. Dengan demikian, tidak ada langkah-langkah pencegahan yang cukup untuk melindungi warga sipil dari dampak nuklir yang luar biasa.